Halo sahabat TKP. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah pengalaman guys ya, pengalaman menggunakan gergaji. Jadi bagi tukang pemula, pilih gergaji mana, karena gergaji dalam pertukangan kayu itu sangat banyak sekali, dan untuk mengawali karir kalian pilih yang mana. Nanti saya akan berbagi pengalaman saja guys ya. Sebelum terjun ke dunia perkayuan, yang kita bingungkan itu alat guys ya. Dan sekarang alat pertukangan itu banyak sekali, mulai dari yang kecil sampai yang besar itu banyak, dan kita juga bingung dalam memilihnya. Nanti kita sudah profesional, alat-alat semua itu harus kita miliki untuk menunjang pekerjaan kita yang lebih profesional juga guys. Oke, sekarang kita membahas masalah gergaji saja guys ya. Kita membahas gergaji circular saw ini. Mohon maaf, ini sudah guys ya, sudah kawak guys gergajinya, tapi masih bisa saya manfaatkan. Itu akan saya manfaatkan semaksimal mungkin. Jadi untuk tukang kayu pemula, pilih gergaji sirkular dulu apa pilih langsung kita membuat gergaji meja? Saya akan menjelaskan manfaat dari gergaji sirkular ini guys ya. Kemudian nanti akan juga membahas manfaat gergaji meja table saw. Untuk gergaji sirkular ini kita bisa memotong guys ya, memotong seperti ini, memotong kayu seperti ini bisa dengan cara gini ya. Kita praktekkan saja gini, seperti kita bisa belah, dan kita juga bisa bikin sekoneng guys. Kalau bahasa belum, teman-teman yang belum paham, kita buat itu bobok untuk tempat pintu atau tempat jendela. Itu bisa memanfaatkan gergaji sirkular ini dengan alat pres yang ada di sini. Biasanya setiap pembelian gergaji ini sudah disertakan alat pres sini guys ya. Fungsinya ada banyak dan mudah kita bawa kemana-mana. Ketika kita diundang nukang, kita bisa membawanya alat seperti ini dan tidak memberatkan bagi kalian. Untuk harganya ini sekitar teman-teman bisa memilikinya mulai dari 500 ribuan sampai harga 1.500.000. Itu sudah bagus sekali guys ya untuk gergaji sirkular. Fungsinya itu tadi banyak fungsi, mudah dibawa, dan teman-teman juga sudah bisa membuat kusen menggunakan ini saja, seperti itu guys. Kemudian ketika kita bandingkan dengan ini guys, sebentar saya mau jalan-jalan ke sini memperlihatkan mesin ini guys ya. Nah, itu mesin gergaji meja seperti ini guys ya. Ini keuntungan dari mesin gergaji meja ini, kita bisa membelah kayu dengan cepat. Cukup kita dorong dari sini dengan press seperti ini, kita dengan cepat. Tapi kelemahannya gergaji meja ini tidak bisa dibawa kemana-mana. Sebenarnya bisa guys ya, tapi kon ngotong-ngotong sakmene iki yo kabotan. Jadi seperti itu. Keunggulan dari gergaji ini bisa memotong atau membelah kayu yang sedikit tebal dibandingkan gergaji circular saw tadi. Kalau circular saw tadi cukup hanya 7 in, kira-kira
12 cm bolak-balik itu sudah bisa, tapi ini bisa mencakup sampai 20 cm guys ya, seperti itu. Ini gergajinya. Dan kalau kita budget yang kita keluarkan untuk membuat sebuah meja gergaji ini, itu bisa kita perkirakan untuk beli dinamonya saja. Dinamo itu sekitar 1,5 juta, itu yang 2 PK guys ya, 2 PK 1,5 juta. Dan meja bisa kita buat sendiri. Untuk ini piringan ini berkisar antara 350 sampai dengan 2 juta guys ya, yang besar. Tapi untuk yang pertukangan kalian cukup ini 16 in saja sudah bagus sekali seperti ini. Dan ini guys ya, untuk asnya cukup dengan 200.000 saja guys ya. As plus apa ya ini namanya, puli seperti itu, bisa dengan harga 200.000. Jadi ketika kita membuat gergaji meja ini, kita bisa menghabiskan dana sekitar 2.500.000 sampai dengan 3 juta guys ya. Jadi penampaknya seperti itu. Ini saya menggunakan diesel guys ya, karena ini pisaunya agak besar, jadi kalau dinamo kurang kuat. Hanya seperti itu. Ya, langsung saja kita kembali lagi untuk mereview. Sebentar guys ya. Kita kembali lagi mereview gergaji ini circular saw. Jadi kalau menurut saya, teman-teman tukang pemula yang bingung menentukan pilih mana dulu, gergaji circular saw atau table saw, itu saya merekomendasikan circular saw saja dulu guys ya. Nanti kalau kalian sudah lebih pro lagi, bisa menambah alat yang tadi saya jelaskan tadi, table saw, itu sangat menunjang pekerjaan kalian semua. Tapi untuk sementara, kalau bingung milih table saw atau circular saw, saya merekomendasikan circular saw untuk pertukangan kalian. Oke, semoga pengalaman ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan salam sukses untuk TKP dan kalian semua. Salam pertukangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.